109 anggota Kabinet Merah Putih resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dengan kabinet yang terbilang gemuk, apakah akan sejalan dengan kinerja yang akan ditunjukkan? Kita akan membahas diskusi menarik kita bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andri Rosiade, dan juga pengamat politik Yunarto. Selamat malam narasumber saya, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih banyak waktunya sudah bergabung di Sindo Prime. Bang Andri, seluruh menteri dan wakil menteri kabinet kan sudah diumumkan nih. Apakah sudah sesuai dengan target Gerindra dan Partai Koalisi Indonesia Maju umumnya, Bang Andri? Ya, saya rasa apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sudah sesuai dengan yang dipersiapkan. Bagaimana Pak Prabowo melakukan gerak cepat, tanggal 20 Oktober dilantik, siang paginya, lalu malamnya sudah mengumumkan kabinet, dan alhamdulillah hari ini baik menteri dan wakil menteri sudah dilantik. Dan insya Allah besok akan dilantik sisanya seperti kepala badan, sehingga tanggal 23 Oktober sudah mulai bisa melakukan rapat sidang kabinet. Seperti itu. Jadi menurut saya ini on the track, dan nanti insya Allah tanggal 24 sampai tanggal 27 akan ada pembekalan tambahan, termasuk nanti dalam pembekalan itu akan ada arahan teknis yang diberikan oleh Pak Prabowo sehingga para menteri bisa langsung gaspol. Nah, sekali lagi kan pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan berkelanjutan dari Pak Jokowi, sehingga tidak perlu transisi yang begitu lama, sehingga harapan-harapan masyarakat ya terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bisa segera direalisasikan agenda-agenda maupun janji-janji kampanye lalu. Seperti itu. Kalau beberapa pihak, ya tentu namanya politik ya Bang ya, ada yang mendukung, ada yang juga memberikan kritikan gitu. Nah, bagian kritikannya nih menilai bahwa ini seperti bagi-bagi kepada partai politik pengusung. Karena kita tahu dari Golkar cukup banyak, 8 menteri, dari Gerindra juga sudah pasti, tapi juga ada dari Demokrat, PKB, PAN, PBB, serta PSI, ada 5 partai politik lah ya, kemudian 3 ketua umum mendapat jatah Menko. Nah, tapi juga ada nama-nama profesional ya Bang Andri ya, kalau kita lihat di situ. Kalau menurut Bang Andri sendiri, ini udah zaken banget, apa juga mempertimbangkan dari partai politik pengusung Bang Andri? Ya, tentu dengan banyaknya jumlah anggota kabinet, tentu akan lebih merepresentasikan banyak kelompok. Ada partai politik, profesional, maupun keterwakilan suku daerah. Tapi ya, saya ingin menyampaikan, sebenarnya ini bukan kabinet gemuk ya, atau gemoy, melainkan kabinet yang terfokus. Kabinet Pak Prabowo ini bertambah untuk meningkatkan fokus dan spesialisasi di bidang-bidang penting. Nah, ini perlu digarisbawahi. Penambahan kementerian dirancang untuk menangani isu kompleks dengan lebih efektif dan responsif, memastikan sinergi dan kolaborasi yang lebih baik untuk pembangunan keberlanjutan, pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak ada yang namanya tumpang tindih, karena masing-masing akan fokus di bidangnya. Nah, pertanyaannya nanti kan disusul nih, mengapa butuh pemecahan bidang? Dikarenakan sekali lagi kita ingin sukses di semua bidang, karena janji Pak Prabowo apa sih? Pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk itu kita mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan juga tentu untuk itu perlu adanya terobosan seperti itu. Jadi itulah maksud dan tujuannya ya, supaya lebih tepat sasaran dan lebih fokus seperti itu. Misalnya yang Menteri Koperasi dipecah dengan UMKM. Selama ini kan nggak jelas. Saya kebetulan di Komisi 6. Menteri Koperasi dan UMKM nggak jelas kinerjanya. Sekarang koperasi fokus modul koperasi, UMKM bagaimana nanti membantu UMKM seperti itu. Sangat setuju kalau tujuannya memang adalah sebagai kabinet fokus agar bisa lebih efektif dan juga solutif terhadap kinerjanya di kementerian. Tapi pertanyaannya nih Bang Andri, apakah nggak malah naik anggaran ketika ada sejumlah kementerian yang dipecah Bang Andri? Jadi gini, sebenarnya kan kementerian ini nggak ada kementerian yang benar-benar baru ya. Kementerian saat ini adalah pemecahan dari kementerian yang sudah 10 tahun dijalankan. Nah, maka kalau kita lihat ya, untuk infrastruktur dan segala macamnya sudah siap, termasuk dirjen-dirjen yang sudah ada, tinggal dipindahkan saja. Jadi gini maksudnya, dipindahkan itu kan begini, misalnya kementerian
Kehutanan dan Lingkungan. Kan dulu ada Menteri LHK, Menteri Lingkungan dan Kehutanan. Ya sekarang ada Menteri LH dan ada Menteri Kehutanan. Dan itu dalam satu komplek gedung yang sama di Manggala Wanabakti kan. Jadi nanti gedungnya ya tetap di situ-situ saja. Tidak ada perpindahan karyawan atau Kementerian Koperasi dan UMKM, ya mereka di gedung itu saja. Hanya memang lebih fokus untuk menghadapi masalah masing-masing sesuai bidangnya. Jadi masyarakat tidak usah khawatir akan ada tambahan biaya atau adanya pemborosan, karena memang sudah dipersiapkan secara matang oleh Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo punya waktu berbulan-bulan untuk mematangkan ini. Tentu sekali lagi ya, kementerian ini akan menggunakan APBN 2025 yang sudah disahkan di era Pak Jokowi kemarin gitu loh. Sehingga tentu kita akan menggunakan anggaran ini, APBN 2025 ini secara prudent dan efektif, sehingga masyarakat tidak usah khawatir ya. Anggaran yang sudah ada inilah yang kita pergunakan untuk menjalankan kementerian-kementerian baru ini. Jadi sekali lagi, tidak akan ada perpindahan orang, cari gedung baru, itu tidak ada. Ini tidak akan ada pemborosan dan pembengkakan biaya, karena semua sudah dipersiapkan secara matang oleh Pak Prabowo. Menarik sekali. Kami ingin menteri ini setelah pulang pembekalan di Magelang nanti langsung gaspol, tancap gas. Tadi tim reporter kami juga di lapangan mewawancarai banyak sekali wakil menteri-menteri yang dilantik bilang kami akan langsung gaspol. Tidak ada untuk waktu merayakan dilantiknya ini. Itu yang menarik yang kita sampaikan tadi. Baik, saya ke Mas Toto dulu. Ada beberapa nama yang kembali mengisi pos menteri Mas Toto di Kabinet Merah Putih sekarang, seperti nama Erlangga Hartarto, Sri Mulyani, hingga Erick Thohir. Bagaimana pendapatnya Mas? Apakah mereka masih orang yang tepat dalam posisi tersebut atau kabinet ini cuma sekedar bagi-bagi jatah sebenarnya Mas? Gini, saya tidak mau menilai kalau per nama ya, nanti jadi kesannya tendensius. Tapi kalau berbicara mengenai alasan utama bahwa banyak nama dari menterinya Pak Jokowi yang digunakan kembali, otomatis itu akan mudah menjawabnya terkait keberlanjutan. Tapi poin-poin yang tadi disampaikan Bung Andre mungkin ada beberapa catatan juga ya. Pertama, saya percaya bahwa Pak Prabowo ini kalau kita baca bagaimana mindsetnya tentang Indonesia, apalagi kalau kita membedah buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, yang the real Pak Prabowo ya, itu kan sebelum Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, itu kita lihat memang sangat menginginkan sebuah perubahan yang sifatnya struktural. Artinya saya ingin menjelaskan, tidak mengagetkan dalam mindset yang dimiliki oleh Pak Prabowo akan terjadi perubahan besar terkait dengan struktur kementerian seperti apa yang kita lihat sekarang. Katakanlah menjadi kabinet gemuk, banyak terjadi pemecahan, ada badan-badan baru. Niatnya baik, tetapi menjadi catatan kritis ketika tadi Bang Andre menggunakan istilah langsung gaspol adalah sebuah fakta bahwa perubahan nomenklatur dengan semua turunannya itu kan akan harus ada perpres, lalu bicara mengenai turunan-turunan mengenai bagaimana mutasi dari pegawai sampai level teknis yang namanya pengubahan kop surat, pelang nama sampai di daerah, atau misalnya seperti hal teknis kalau ada barang milik negara yang harus dipindahkan, itu semua ada aturannya. Itu yang menyebabkan dulu Pak Jokowi 2014 pernah mengatakan bahwa saya tidak jadi merampingkan rencana kabinet hanya menjadi 27 tapi tetap 34 karena penyesuaian perubahan nomenklatur itu bisa 1 sampai 2 tahun. Artinya yang kita mungkin tunggu jawabannya juga adalah perubahan nomenklatur besar-besaran ini apakah sudah ada sebuah skenario untuk mempercepat proses perubahan nomenklatur, jangan sampai 1 tahun pertama di kementerian-kementerian yang baru ini kemudian habis waktunya untuk kemudian melakukan penyesuaian secara nomenklatur. Itu yang pertama. Yang kedua, memang pertanyaan klasik tadi ya, sudah ditanyakan, biar bagaimanapun akan baik. Duh, sinyal Mas Toto ini sepertinya terkendala kita. Baik. Di jalan itu. Di jalan seperti Mas Toto nih. Oke, sambil nunggu sinyalnya aman, kita ke Bang Andre lagi, Bang. Langsung dijawab aja, Bang. Gimana gaspolnya, Bang, kalau nomenklaturnya menjadi kendala? Jadi gini, kami memahami ya kekhawatiran Mas Toto ya, dan juga masyarakat. Nah, untuk itu kan yang perlu diketahui publik. Pertama, Pak Prabowo ini punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan kabinet ya. Karena pemilunya selesai tanggal 14 Februari pemilunya ya,
Lalu Pak Prabowo dilantik 20 Oktober. Ada waktu berapa? Hampir 10 bulan. 8 bulan. Waktu keleluasaan Pak Prabowo untuk mempersiapkan. Dan tentu semuanya sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo dan tim ya. Bagaimana Pak Prabowo sudah mempersiapkan nomenklatur itu ya, termasuk pertanyaannya Mas Toto tadi, bagaimana perpresnya, peraturan-peraturan itu sudah dipersiapkan. Karena apa kelebihan Pak Prabowo? Tadi saya bilang, Pak Prabowo ini adalah pemerintah yang merupakan bagian keberlanjutan dari Pak Jokowi. Sehingga itu oleh pemerintah Pak Jokowi dibantu supaya transisinya berjalan mulus dan cepat. Sehingga menteri-menteri bisa berjalan dengan gaspol tuh, Mas Toto. Nah apa? Ya perubahan-perubahan nomenklatur itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya, dengan koordinasi Pak Prabowo dengan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi melalui kementerian Menpan RB dan juga kementerian lainnya, Hukum dan HAM waktu itu ya, tentu Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo sudah berkoordinasi agar seluruh perubahan-perubahan nomenklatur dan juga dukungan dari peraturan-peraturannya, perpres itu sudah disiapkan semua, sehingga tidak perlu lagi nanti kajian-kajian, karena kajian itu dilakukan dengan waktu yang lama dan panjang. Ini sudah dipersiapkan. Jadi saya pahami kekhawatiran Mas Toto, tapi dengan waktu kami 8 bulan ini kami sudah persiapkan. Dan kelebihan Pak Prabowo ini merupakan keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi, sehingga APBN 2025 pun itu sudah disesuaikan oleh Pak Jokowi untuk kebutuhan pemerintahan Pak Prabowo. Mulai contoh, misalnya Pak Prabowo punya program makan siang bergizi gratis, itu sudah disiapkan 71 triliun. Memang belum cukup, tapi untuk tahapan awal ini insya Allah Januari bisa kita eksekusi. Lalu apalagi misalnya Pak Prabowo ingin bicara kemarin dalam pidato, saya ingin kita punya kedaulatan pangan, kita ingin swasembada pangan, kita tidak ingin tergantung dari negara-negara lain kalau terjadinya krisis, karena kemungkinan besar kalau terjadi krisis atau konflik ya, negara-negara tidak akan mau mengirim ke kita. Untuk itu kita harus mampu swasembada pangan. Nah, apa ya? Itu kan bukan hanya sebatas narasi atau omong-omong. Pak Prabowo sudah mempersiapkan itu. APBN 2025 sudah memberikan ruang anggaran 15 triliun agar pemerintah Prabowo bisa melakukan intensifikasi perlahan pertanian ya, dan juga cetak sawah sekitar 150.000 hektar. Ada anggarannya 15 triliun. Jadi sehingga semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Itulah kelebihan Pak Prabowo di 2024 ini, Mas Toto, dibandingkan Pak Jokowi 2014. Karena sekali lagi ini pemerintah keberlanjutan, dan alhamdulillah Pak Jokowi memberikan karpet merah agar transisi berjalan dengan lancar dan baik. Ya, izin Bang Andre, berarti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan 8 bulan nomenklatur yang dikhawatirkan itu juga sudah dijadikan solusinya sudah disiapkan untuk mengatasi itu. Termasuk peraturan-peraturannya sudah disiapkan. Gitu Mas Toto, tanggapannya. Iya Mas, ini kan bukan bicara sekedar perubahan peraturan ya. Saya sangat senang kalau kemudian bahwa memang sudah ada prakondisi jauh-jauh hari, karena memang kita harus akui masa transisi kita ini terlama, 8 bulan. Tetapi sebetulnya ketika berbicara mengenai penyesuaian teknis dari perubahan nomenklatur itu kan hanya bisa dilakukan ketika perpresnya sudah dikeluarkan. Dan perpres itu kan tidak bisa dikeluarkan ketika kemudian Presiden belum dilantik kemarin. Artinya tetap titik startnya itu adalah sekarang. Ketika Pak Prabowo sudah menyiapkan mengenai legalitas pun dalam proses peralihan, tetapi tetap kalau kita bicara dari riset yang namanya Lembaga Administrasi Negara ataupun tim transisi ketika Pak Jokowi jadi presiden, itu membutuhkan waktu. Ini sebenarnya sekedar masukan ya, dan kita berharap bahwa sudah diputuskan oleh Pak Prabowo, itu hak prerogatif yang harus dihormati oleh semuanya, dan kita tahu ada niat baik dari reformasi struktural terhadap kabinet yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kita hanya memberikan masukan, jangan sampai target ambisius Pak Prabowo kemudian secara teknis karena perubahan nomenklatur besar-besaran ini itu kemudian menjadi terhambat. Jangan sampai kemudian Pak Prabowo menjadi lame duck di tahun pertamanya hanya karena problem teknis seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua Mas, ketika berbicara tadi terkait dengan anggaran, bahwa perubahan nomenklatur ini tetap membutuhkan sebuah penyesuaian anggaran juga yang sifatnya teknis, tetapi ketika itu dikalikan dalam jumlah kementerian yang banyak, tetap akan menjadi sebuah kelebihan yang harus disediakan oleh anggaran.
Walaupun tadi Bung Andre sudah menjelaskan ya, dalam arti kan sebenarnya ketika misalnya PUPR dipecah, tadinya dua-duanya sudah ada, sehingga kemudian hanya dipecah saja. Tapi dalam konteks penyesuaian tadi, saya menyitir istilah Bang Fadlizon ya, yang saya anggap cukup senior menjadi anggota DPR juga, itu tetap membutuhkan uang satu kementerian itu puluhan miliar mungkin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mungkin waktu yang akan menjawab ya, bahwa sekarang masih ada polemik nih. Ketika kemudian ada perubahan besar secara struktural terhadap kabinet, jumlahnya bertambah banyak, wamennya bertambah banyak, ditambah sebuah revisi Undang-Undang 39 2008 yang tidak lagi menjelaskan wamen itu sekelas dengan pejabat eselon 1A. Sehingga kemudian membuat siapapun bisa masuk. Ada kesan bahwa penambahan jumlah menteri dan wamen ini sifatnya hanya akomodatif secara politik atau lebih dominan nuansa itu. Lagi-lagi ini bukan ini masukan, bukan kritik. Kita berharap Pak Prabowo, entah siapapun ya, saya yakin pemilih 01, 02, 03, ketika sudah melihat presiden terpilih bekerja, pengen kok target 8% pertumbuhan ekonomi tercapai. Makanya masukan bahwa dan harapan bahwa Pak Prabowo tidak tersandera oleh bagi-bagi kekuasaan, oleh rasa tidak enak karena balas jasa didukung oleh kampanye politik dari partai-partai politik, itu kemudian tidak terjadi pada masa Pak Prabowo seperti terjadi pada masa Jokowi periode 1, periode 2, Pak SBY terutama jilid kedua. Kita ingin Pak Prabowo, dan saya yakin masyarakat Indonesia ingin Pak Prabowo betul-betul bisa menggunakan hak prerogatif sepenuhnya, tanpa tersandera oleh kekuatan politik manapun, sehingga betul-betul bisa ngebut nih gaspol seperti istilah Bung Andre tadi. Dan sayangnya ya, kalau buat saya pribadi, komposisi dari kabinet yang kemarin terlihat sepertinya faktor akomodatif itu masih lebih terlihat. Dimulai juga dari kalimat Pak Prabowo ketika mengumumkan kabinet tapi kemarin malam. Tapi ada profesional juga ya Mas Kalimat Toto ya? pertama yang digunakan adalah didasarkan pada kesepakatan dengan ketua-ketua umum partai. Padahal makna zakon kabinet ya, kalau masih mau diklaim, baca, zakon kabinet itu punya dua arti. Satu, artinya ahli. Oke, Bang Andre mungkin bisa menjelaskan, ahli itu bisa dari parpol, bisa dari non-parpol. Saya sepakat. Tapi makna kedua dari zakon kabinet itu secara tata negara adalah dia ekstra parlementer. Ketika kabinet dibuat dan ditentukan komposisinya tidak didasarkan pada kekuatan politik di parlemen. Sepertinya yang terjadi kemarin adalah masih didasarkan pada komposisi kekuatan di parlemen. Itu masukan dan bukan kritik. Tapi kan Pak Prabowo sebelumnya juga udah di pemerintahan Presiden Jokowi, Mas Toto. Jadi transisi kendala yang Anda sampaikan dalam hal ini aturan juga sudah dibicarakan dengan pemerintahan sebelumnya mungkin, Mas? Kan tadi udah saya jelaskan, Mas. Ketika terkait dengan penyesuaian apa yang namanya penyerahan badan barang milik negara, terkait dengan masalah mutasi pegawai, itu baru bisa dilakukan setelah Perpres keluar. Perpres itu baru keluar ya mungkin ya setelah, saya nggak tahu, entah besok, entah lusa, entah setelah diklat, ya setelah Pak Prabowo jadi presiden, bukan dihitung dari 8 bulan setelah Pak Prabowo menang tanggal 14 Februari, selama apapun masa transisi. Itu poinnya, Mas. Baik. Bang Andre, komposisi kabinet kemarin memang ada profesional, tapi yang dikritisi masih ada nuansa politisnya. Gimana jawabannya, Bang Andre? Sekali lagi tentu kritik dan masukan ya kita pahami dan kita jadikan vitamin ya. Ya saya memahami kekhawatiran Mas Toto, tapi saya juga yakin Mas Toto tentu punya harapan yang sama dengan kami maupun mayoritas rakyat Indonesia. Kabinet Pak Prabowo ini bisa berjalan dengan sukses ya tentunya. Dan tentu untuk itu tentu kita tidak bisa menjawab sekarang. Tapi masukan Mas Toto, kekhawatiran Mas Toto tentu menjadi masukan bagi kami untuk bisa memastikan transisi ini berjalan dengan baik, dengan cepat, dan juga menteri tidak perlu banyak narasi tapi langsung eksekusi. Makanya untuk itu sekali lagi ya, tadi peraturannya sudah disiapkan, tinggal eksekusi Mas Toto, itu yang pertama. Yang kedua, untuk itu kita butuh pembekalan lagi sekali lagi untuk segera menerima arahan-arahan teknis dan juga mensolidkan tim, sehingga nanti setelah pulang tanggal 28 para menteri bisa langsung gaspol. Nah, bicara soal tadi apa kekhawatiran Mas Toto soal kalimat pembuka pertama, ya bagaimanapun juga Pak Prabowo kan sudah menyampaikan dari awal bahwa beliau ingin mengajak seluruh kekuatan
politik yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun bangsa dan negara. Nah, untuk itu beliau mengajak salah satunya teman-teman partai koalisi untuk bergabung. Ya, tidak ada salahnya Pak Prabowo menyampaikan bahwa kesepakatannya bahwa nama kabinetnya adalah kabinet merah putih, dan itu sudah didiskusikan dengan teman-teman para ketua umum partai politik. Ya, itulah Pak Prabowo genuine yang beliau menyampaikan apa adanya kepada publik seperti itu. Tapi saya rasa itu tidak ada masalah. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo sangat terbuka, bahwa Pak Prabowo mengajak seluruh kekuatan politik bekerja sama itu bukan sebatas omon-omon di saat kampanye, tapi fakta dan realitanya dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi beliau bukan beda kata dengan perbuatan. Insya Allah seluruh masukan Mas Toto dan kekhawatiran Mas Toto tentu kita sangat pertimbangkan. Ya, mohon doanya saja, mohon dukungannya, dan berikan Pak Prabowo kesempatan untuk bekerja. Insya Allah kekhawatiran itu akan terjawab satu persatu. Selain kekhawatiran, Bang Andre, di media sosialnya juga rame nih, sama seperti yang Mas Toto tadi sampaikan. Ada harapan bahwa Pak Prabowo tidak tersandra oleh kekuatan politik manapun. Ini bagaimana menjawabnya, Bang Andre? Ya, kekhawatiran itu wajar, tapi kan semua memahami bahwa menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Satu. Yang kedua, semua tahu Pak Prabowo adalah presiden terpilih dengan suara 96,2 juta. Dalam sejarah demokrasi di seluruh dunia, inilah pemimpin yang mendapatkan suara tertinggi dalam sejarah demokrasi dunia. Saya rasa Pak Prabowo ya punya pengalaman panjang dalam berpolitik. Beliau sempat kalah berkali-kali dengan Pak Jokowi 2 kali dan alhamdulillah sekarang menang. Lalu Pak Prabowo juga ketua umum partai. Beliau memimpin salah satu partai besar dan beliau punya komunikasi yang baik dengan seluruh pihak, sehingga insya Allah, dan percayalah partai-partai politik yang lain, sahabat-sahabat kami juga punya niat yang sama dengan kita semua, dengan seluruh rakyat Indonesia, bahwa semua ingin bergandengan tangan, bergotong royong membangun bangsa dan negara. Jadi tidak akan ada saling sandra, saling kunci, itu nggak ada. Semua yang punya niat yang sama. Ya, inilah momentum kita untuk melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi agar visi Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan. Jadi rasanya tidak akan ada Pak Prabowo tersandra sekali lagi. Baik, Mas Toto, kita sering banget ya, tadi juga Bang Andre sampaikan bahwa ada keberlanjutan dari pemerintahan yang sekarang. Nah, pertanyaannya dengan kabinet yang disusun, kabinet merah putih, ini apakah murni pikiran Pak Prabowo di sana terlihat atau justru copy paste dari Presiden Jokowi sebelumnya? Pidato Pak Prabowo kemarin memperlihatkan Prabowo is Prabowo. Prabowo bukan Jokowi. Concern yang menjadi program prioritas seorang Jokowi dengan Prabowo itu berbeda. Saya bisa buktikan dalam konteks konsep ketika berbicara misalnya Pak Prabowo ya, kita baca buku Paradoks Indonesia dan Solusinya. Pak Prabowo itu sangat mengutamakan terutama 2 sektor. Satu terkait dengan pangan, yang kedua terkait dengan energi. Karena itu dianggap sebagai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara. Yang kedua, Pak Prabowo itu sangat outward looking. Jadi ketika berbicara mengenai Indonesia harus dalam konteks bagaimana positioning Indonesia dalam konteks geopolitik global. Pak Jokowi itu inward looking dalam konteks berbicara mengenai kondisi dalam negeri. Yang kedua bisa dibuktikan juga dengan alokasi anggaran, Mas. Yang dialokasikan di 2025 itu kan sudah hasil diskusi antara tim transisinya Pak Prabowo, terutama Pak Thomas Jiwandono yang sudah masuk menjadi Wamenkyu dalam merumuskan anggaran di 2025. Menarik. Ketika berbicara mengenai anggaran yang paling besar, itu kenaikannya bukan anggaran infrastruktur. Infrastruktur itu di 2025 dibanding 2024 itu malah minus 5%. Yang paling tinggi yaitu adalah anggaran untuk hukum dan hankam terutama di bidang pertahanan. Itu kas Pak Prabowo. Yang tertinggi kedua kenaikannya juga adalah anggaran bidang ketahanan pangan. Itu growth-nya itu naik 8,9%, dan itu kas Pak Prabowo. Jadi saya berharap betul publik berharap ada keberlanjutan, tapi jangan juga berharap bahwa Pak Prabowo adalah copy paste dari Pak Jokowi. Dan otentisitas dari seorang pemimpin itu harus menjadi syarat utama. Jadi kalau saya
percaya Pak Prabowo, apalagi dengan materi pidatonya kemarin, is Prabowo, is not Jokowi. Dan kemudian juga belum lagi dengan gaya komunikasi, itu bukan gaya komunikasi Jokowi sama sekali ya, banyak improvisasi, berapi-api. Dan apakah ini hal yang buruk? Menurut saya otentisitas ini malah diperlukan. Jadi misal ini bidangnya Bang Andre ya, ketika berbicara mengenai infrastruktur, apakah artinya ketika minus 5% alokasi anggaran di 2025, artinya Pak Prabowo tidak akan meneruskan infrastruktur? Tetap pasti akan diteruskan, siapapun yang jadi presiden, karena kosnya akan terlalu besar kalau tidak diteruskan. Akan tetapi mungkin, spekulasi saya Bang Andre ya, Pak Prabowo mungkin dalam konteks infrastruktur akan lebih banyak melibatkan swasta. Mengingat banyak BUMN karya yang kita tahu bermasalah akhirnya dengan masalah hutang-hutang ketika terlalu banyak penyertaan modal negara melalui APBN misalnya. Itu yang menurut saya akan berbeda. Kita akan tetap melihat program prioritas yang berbeda, tetapi mungkin masih pada track yang sama dalam keberlanjutan antara Jokowi dengan Prabowo. Bang Andre, ternyata Pak Prabowo diam-diam punya karakteristiknya sendiri untuk diperlihatkan ya. Anggaran di pertahanannya paling tinggi nih, Bang Andre. Dijawab sesaat lagi, Bang Andre. Kita akan lanjutkan dialog menarik ini setelah jeda, pemirsa. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Andre Rosiade dan juga Mas Toto. Izin Bang Andre tadi digantung pertanyaannya supaya lebih menarik dialog kita nih, Bang Andre. Bang Andre, gini, jujur kalau melihat yang menarik dari pidato Pak Prabowo Subianto ini adalah membuat orang semangat, membakar semangat kemarin, dan berbeda dengan Presiden Jokowi yang lebih tenang, lebih kalem. Kemudian yang baru saja Mas Toto bilang bahwa anggaran paling besar di era Prabowo Subianto adalah pertahanan. Bukan di anggaran infrastruktur. Jadi ini masih keberlanjutankah atau diam-diam this is the real Prabowo? Maaf audionya, silakan Bang Andre. Ya. Jadi begini. Sebenarnya seluruh pertanyaannya Mas Toto tadi sudah dijawab langsung oleh beliau. Mas Toto bertanya lalu beliau jawab langsung. Memang Pak Prabowo memang melanjutkan hal yang baik di era Pak Jokowi. Itulah keberlanjutan. Bahkan Pak Jokowi membantu transisi Pak Prabowo itu dengan sangat mulus. Bahkan APBN 2025 dipersiapkan oleh Pak Jokowi sesuai dengan postur dan keinginan Pak Prabowo. Itulah yang namanya keberlanjutan. Tapi kalau style, kita kan harus akui Pak Prabowo dan Pak Jokowi stylenya beda. Kakak dan adik aja yang lahir dalam satu rahim, itu Mas Toto mungkin dengan adiknya atau dengan kakaknya, pasti gayanya berbeda meskipun bapak dan ibunya sama. Apalagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo tentu stylenya berbeda. Tapi yang namanya keberlanjutan itu adalah hal-hal yang baik. Di era Pak Jokowi tentu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, yang masih kurang tentu akan disempurnakan. Itulah yang namanya berlanjutan. Dan juga transisi dari Pak Jokowi dan ke Pak Prabowo itu sangat mulus, dan Pak Jokowi memberikan karpet merah sehingga Pak Prabowo diharapkan bisa langsung tancap gas. Bang Andre, ada beberapa kementerian yang juga beda dengan era sebelumnya adalah 3 wamen ya, seperti Kementerian Keuangan dan juga Kementerian BUMN. Kementerian Luar Negeri juga ya, ada 3 wamen kalau tidak salah. Nah ini apakah memang benar-benar diperlukan nih Bang kalau kita lihat dari apa yang disusun oleh Pak Prabowo? Ya, tentu kenapa ada 3 wamen? Karena masing-masing wamen itu nanti ditunjuk untuk lebih fokus pada klaster di bidangnya. Contoh, saya ini anggota Komisi 6 DPR RI, ya. Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, punya wamen. Ada 2 dulu di zamannya Pak Erick. Yang pertama adalah wamen yang membawahi berbagai bidang, ada infrastruktur, energi dan lain-lain. Ada yang membawahi bidang ekonomi dan perbankan. Nah, sekarang di Pak Erick ada wamen ketiga. Wamen ketiga itu apa? Untuk mengurus namanya komunikasi publik, dan juga ada yang biasa diurus oleh staf 3 Kementerian BUMN di bawahnya Arya. Itu akan dijadikan wamen 3, yaitu Saudara Amin, Aminuddin Ma'ruf. Jadi menurut saya wamen jumlahnya banyak, 2 atau 3 itu dalam rangka agar para wamen ini lebih fokus pada klaster di tiap bidang yang mereka bidangi. Seperti itu, dan itu tidak ada masalah. Intinya seperti itu. Kalau menurut Mas Toto gimana Mas? 3 wamen ini supaya lebih fokus Mas. Ada Kementerian Luar Negeri, BUMN dan juga Keuangan, punya 3 wamen sekaligus Mas. Beda dengan era Pak Jokowi.
Catatannya beda-beda ya, kita nggak bisa samakan. Kalau terkait misalnya 3 wamen di bidang Kementerian BUMN dengan Kementerian Keuangan. Catatan kritis kalau terkait dengan Kementerian Keuangan bukan tentang nama-nama wamennya. Ketiganya itu menurut saya memiliki fungsi yang luar biasa, apalagi nama-nama besar. Pak Suhasil itu sudah sangat mengerti karakter kerja dari Ibu Sri Mulyani, bahkan orang sering mengatakan ini orangnya Sri Mulyani. Pak Thomas Juwandono orang yang bisa menjembatani Bu Sri Mulyani dengan Pak Prabowo. Dulu diisukan tidak terlalu baik hubungannya, ternyata bisa terlihat sangat mesra, bahkan kemudian Pak Prabowo menggunakan kembali Ibu Sri Mulyani. Anggito Abimanyu tadinya diisukan masuk menjadi Badan Penerimaan Negara, tokoh senior juga di bidang keuangan. Yang saya berikan catatan kritis adalah kalau kita lihat program utama Pak Prabowo, salah satunya ini resmi loh, adalah menggenjot penerimaan negara melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak dilakukan? Malah kemudian menjadikan 3 wakil Menteri Keuangan. Apakah itu artinya ada perubahan konsep atau struktur dari yang rencananya direncanakan awal? Dan itu salah satu program utama loh dari Pak Prabowo, membentuk Badan Penerimaan Negara. Apakah ya saya tidak tahu, itu kan jangan Mas yang jawab, yang jawab harus Bang Andre gitu kan. Bang Andre ganti jawabnya ya. Oke. Yang kedua, kalau Kementerian BUMN kita juga bisa lihat dari nama-nama yang ada, ya menurut saya sulit juga untuk dibantah ketika ada nama Aminuddin yang akan menjadi wakil menteri ketiga ya kalau saya tidak salah. Ya mungkin akan lebih terasa politik akomodatifnya karena memang dianggap orang dekat Mas Gibran dan sah-sah saja kalaupun itu dilakukan. Artinya kita butuh sebuah kejujuran. Seperti Pak Prabowo juga kemarin secara genuine menggunakan bahasa yang presiden-presiden sebelumnya nggak berani ngakuin tuh, bahwa ada kesepakatan dengan ketua-ketua umum dalam menyusun kabinet. Ya sudah, akui saja, tetapi juga memberikan kepastian di hadapan publik, kabinet ini akomodatif, ada balas jasanya, tetapi ketika saya mengevaluasi, basisnya adalah output kerja, saya pikir publik akan sangat mensupport kalau memang itu adalah sebuah fakta politik, asal tidak kemudian mengorbankan target yang dicanangkan Pak Prabowo cukup ambisius. Saya tanya terakhir ke Bang Andre ya, Mas Toto ya. Bang Andre, Badan Penerimaan Negara untuk menggenjot penerimaan negara ini mengapa tidak diperlihatkan, Bang Andre? Terus terang detailnya saya tidak tahu, tapi saya rasa semangat Pak Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara itu tidak akan berhenti dan berkurang. Mungkin tugasnya Pak Anggito Abimanyu adalah tugasnya menggenjot penerimaan negara sebagai Wakil Menteri Keuangan 3. Nah, jadi mungkin nanti klaster per bidang beliau sebagai Wamenq ya tugasnya untuk itu. Bagaimana menggenjot nanti Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan juga Direktur PNBP ya untuk bisa menggenjot penerimaan negara. Mungkin caranya yang agak berbeda. Tapi dengan menempatkan Wamenq yang ketiga, mungkin ya tugasnya seperti itu. Jadi lebih memilih dengan 3 wamen terlebih dahulu yang diumumkan kemarin gitu ya Bang Andre berarti ya? Ya tentu sekali lagi ini semua akan diambil sesuai dengan koridor hukum dan juga dipertimbangkan apalagi akhir tahun dalam rangka mencapai target-target pemasukan ya penerimaan negara, karena ini sudah bulan Oktober. Ada target penerimaan negara, apakah lebih efektif tetap di Kementerian Keuangan atau kita pecah jadi badan, takutnya malah target pendapatan negara pajak masuk tidak sesuai dengan target karena waktu ini sudah akhir Oktober 2020. Itu banyak pertimbangan. Baik, selalu tapi, kurang kalau kita ngobrol dengan saya tidak terlalu Bang Andre dan Mas Toto. Keuangan ini, tapi informasinya mungkin seperti itu. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas Bang Andre, Mas Toto. Nanti semoga saja ada waktu kita diskusi kembali ya. Terima kasih banyak sudah berbincang di Sindo Prime. Sehat selalu Mas Toto, Bang Andre. Selamat malam. Assalamualaikum.